Apa itu virus corona dan kenapa kita harus berada di rumah saja? Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernafasan. Ada 3 jenis virus corona, di antaranya SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. SARS coronavirus mengakibatkan penyakit SARS yang muncul pada tahun 2002 lalu. MERS coronavirus mengakibatkan penyakit MERS yang muncul pada tahun 2012 lalu. Sedangkan SARS coronavirus 2 mengakibatkan penyakit COVID-19 yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu. Virus corona ini bisa sangat berbahaya untuk tubuh kita saat virus ini masuk ke tubuh kita. Ada beberapa gejala yang dialami seseorang saat terkena virus corona, yaitu demam dan suhu tubuh yang tinggi, batuk kering dan tidak berdahak, serta nafas pendek atau kesulitan bernafas. Namun begitu, ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gejala apapun, tapi ternyata terkena virus corona ini. Maka itu, kita harus selalu waspada dan tetap memperhatikan kesehatan kita. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu pertanyaan kita semua. Kita sudah tahu bagaimana virus corona ini sudah menginfeksi 1 juta orang lebih di dunia sampai saat ini. Tapi, yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya bagaimana sih virus ini bisa mematikan? Semua berawal dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita, lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau saat kita menyentuh benda yang sudah terkena percikannya, dan tidak cuci tangan setelahnya. Kalau sudah begitu, si virus masuk lewat saluran pernafasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang mempunyai 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan menempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Begitu sudah menempel, perlahan tapi pasti, virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita, dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita agar tidak menyerang si virus, dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang sudah terinfeksi dan dihack selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap menginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita kemasukan virus-virus corona yang jumlahnya sedikit, tapi dalam hitungan hari saja sudah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, membuat paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ketika virusnya sudah memenuhi paru-paru kita, sistem imun kita akan merespon ibarat polisi dan tentara yang datang ke tempat kejadian perkara. Justru inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun tubuh kita. Mereka bikin sistem imun menyerang membabi buta, termasuk menyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi tidak tahu mana teman dan mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini memang tidak berlangsung lama, karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang jika tubuh kita sedang lemas, dan kalau sudah begitu, efeknya bisa parah. Kita bisa terkena radang paru-paru. Lalu akibatnya, tubuh kita tidak bisa menahan bakteri pneumonia. Malah di beberapa kasus, bakteri ini tidak bisa berhenti di sana. Mereka bisa masuk di aliran darah. Dan akhirnya menyerang seluruh tubuh. Kalau sudah begini,
bernapas saja bakal susah banget. Dan hidup kita akan di tahapan yang sangat kritis. Data menunjukkan saat ini pertanggal 21 Juli 2020 kasus positif corona di Indonesia berjumlah 89.869 dengan total sembuh 48.466 orang dan kasus meninggal dunia 4.320 orang. Mungkin mendengar fakta-fakta barusan membuat kita takut dan panik, tapi ingat, kita pun punya cara buat menjaga kesehatan kita dengan memperkuat daya tahan tubuh kita. Nah, gimana caranya? Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sabun bisa membunuh virus corona dan virus lainnya di tangan kita, lalu ikut jatuh terbawa air yang mengalir. Yang kedua, batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung dan mulut dengan siku dalam. Hindari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan karena bisa membuat virus jadi menempel di telapak tangan. Yang ketiga, pakai masker. Virus corona yang meleset ke arah kita tidak akan bisa masuk kalau kita menutup hidung dan mulut dengan masker. Makan makanan yang bergizi bukan lagi sekedar 4 sehat dan 5 sempurna, tetapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa meningkatkan imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita memang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita pun punya harapan untuk bertahan. Dan yang terakhir, tetap berada di dalam rumah dan lakukan kegiatan dari rumah, atau kalau terpaksa harus keluar rumah, usahakan jaga jarak aman minimal 1 meter. Kalau kita melakukan kelima hal tadi, virus corona pasti tidak akan menyebar luas dan mereka akan hilang dengan sendirinya.